untuk jadi pelajaran bagi orang-orang. Ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu. Orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa anak lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Biar konek, saya kasih penjelasan dulu. Habib Bahar ini sedang menjawab ketika ada yang bertanya kenapa pernah di suatu ketika Habib Bahar itu berhenti dari ceramahnya, turun dari panggung padahal belum selesai ceramahnya. Lalu menjelaskan bahwasanya pada waktu itu sebetulnya sudah dijelaskan jangan ada yang berbicara kalau Habib Bahar sedang ngomong gitu. Dengarkan gitu ya. Tapi tetap saja diberi peringatan masih ada yang berbicara, ada yang suara-suara gitu. Tiba-tiba Habib Bahar turun lalu menjelaskan kenapa turun. Alasannya adalah karena ilmu itu mahal. Saya sepakat. Ilmu itu mahal, saya sepakat sekali. Ya, walaupun mungkin berbeda Habib Bahar menjelaskannya. Saya jadi teringat ada cerita ketika Imam Malik itu hidup di masa Khalifah Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mau anak-anaknya Harun ar-Rasyid ini berguru atau les privat ngaji ilmu hadis kepada Imam Malik. Jadi mau Imam Malik itu dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan beberapa hari datang ke rumahnya Harun ar-Rasyid untuk mengajari anak-anaknya. Lalu jawabannya Imam Malik, innal ilma yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi. Kamu yang datang kepada ilmu, bukan ilmu itu yang mendatangi. Begitu. Artinya cara menghargai ilmu itu beda-beda ya. Kalau Imam Malik sangat ekstrim ya. Jadi kalau kamu mau ilmu, kamu datang ke majelis pengajian, bukan kiainya kamu undang ke rumah kamu untuk mengajari. Harun ar-Rasyid terima dengan hal itu, sehingga beliau yang mengirim anak-anaknya untuk belajar ke rumahnya Imam Malik. Jadi kalau mau menghargai ilmu ala Imam Malik, jangan pernah menjadi kiai panggilan. Jadi kalau kamu mau ngaji datang ke rumah saya, jangan saya yang dipanggil. Tapi apakah ini relevan untuk zaman sekarang? Oh, enggak juga. Jadi itu cara ulama menghargai ilmu. Ya, sesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang semua kiai begitu, ya kalau rumahnya besar. Apa bisa di rumahnya itu semua orang berkumpul ya? Justru kiainya yang datang di majelis ilmu ya, walaupun bukan di rumahnya diundang itu. Kemudian sebetulnya ketika Habib Bahar ini mengatakan tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu, itu sudah bagus sekali. Apapun itu di bawahnya ilmu, termasuk nasab tentu saja ya. Kenapa? Karena apapun itu ya umum. Yang paling tinggi itu kan ilmu. Tapi kenapa harus menyebut ustadz atau menyebut kiai ya, amplop gitu? Apa menurut Habib Bahar itu keliru kalau ada orang ceramah terus dikasih amplop, atau ustadz mengajar terus dikasih amplop ya? Atau berpikirnya kalau ustadz atau kiai yang dikasih amplop itu pikirannya amplop aja, jadi nggak mau tahu jamaahnya paham atau tidak paham, mendengarkan atau tidak mendengarkan, pokoknya dikasih amplop pulang. Apa mungkin begitu? Wallahu a'lam. Cuma narasi-narasi seperti ini kan tidak baik ya. Entah maksudnya menyindir atau entah maksudnya memandang buruk atau apa, tetap saja itu narasi tidak baik. Kenapa? Karena kiai atau ustadz diberikan amplop itu dalam rangka dia berdakwah, berceramah, itu sah-sah saja. Sah secara syariat, sah secara adat, sah secara akal sehat. Kenapa tidak? Secara syariat tidak ada hukum haram kepada ujroh taklim atau upah orang mengajar. Anda kaji dalam fikih manapun ya, walaupun ada ikhtilaf tetap yang paling jumhur itu ya halal. Apalagi kalau secara akal, misalnya ada orang yang kerjanya memang cuma ngajar atau kerjanya ceramah, setiap hari ceramah, terus kamu nggak mau kasih dia duit, terus anak istrinya makan apa? Dan kamu bisa nyari duit setiap hari, bisa kerja lah. Kiai memang tidak bisa kerja lagi, bisanya cuma ngajar. Kalau Habib Bahar mungkin sudah kaya, sudah tidak perlu, entah mungkin sudah punya perusahaan ataupun saya lihat rumahnya sudah mewah, mobilnya bagus, mungkin sudah punya perusahaan atau mungkin ada warisan atau apa, wallahu a'lam. Tetapi kan ada
Saya bukan berarti saya ini kiai amplop ya. Saya belum pernah berceramah itu lalu dikasih amplop ya. Ya memang bukan penceramah sih. Ya belum pernah, maksudnya seumur hidup ya pernah sekali dua kali. Cuma bukan aktivitas saya begitu ya. Tetapi saya miris kalau ada orang yang mempertanyakan ketika kiai atau ustadz, apalagi di kampung-kampung. Ya. Memang di kampung-kampung itu kalau kiai kalau ustadz itu fokusnya di keagamaan. Ada orang meninggal dia yang tahlil. Kenapa? Karena yang lain memang tidak bisa. Ada yang mimpin acara ini, mimpin acara itu, ritual-ritual keagamaan, sehingga dia tidak punya waktu seluas orang lain untuk mencari duit. Nah, kebutuhannya sama. Anaknya butuh makan, bininya butuh makan, butuh sekolah. Terus kalau bicara masalah orang ngajar, ustadz dikasih amplop, lah semua guru itu kan sama saja walaupun bentuknya bukan amplop, tapi ditransfer. PNS lah, menteri lah, dekan, dosen itu kan semua bicara ilmu. Dan dibayar. Bahkan kalau ditarik ke atas ya, sejarah bagaimana orang yang terjun di bidang agama itu dibayar itu biasa. Nabi Muhammad SAW itu memang hidupnya dari dibayar. Walaupun bahasanya bukan dibayar, tapi diambilkan dari harta rampasan perang atau faid, di mana itu dikelola oleh Baitul Mal. Kenapa begitu? Karena Nabi sudah tidak punya mata pekerjaan yang lain. Tidak berdagang, tidak bertani. Terus makan dari mana? Begitu juga ahlu bait. Kenapa mereka tidak boleh menerima zakat? Karena sudah ada jatah untuk mereka. Ya. Khumusul khumus itu. Setelah itu Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu semuanya dapat jatah dari Baitul Mal. Kenapa? Karena pikirannya, tenaganya sudah harus fokus kepada apa yang diembannya. Begitu juga seorang guru, seorang penceramah, seorang kiai. Memang tugasnya sudah itu. Fokusnya di situ, sehingga tidak punya dia waktu untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang. Nggak ada waktu untuk jualan sendal, jualan bakso, atau tanam padi, tanam jagung. Kenapa? Karena waktunya habis. Lah terus makan dari mana? Itu yang saya maksud, bahwasanya seorang pendakwah, seorang guru itu sudah sangat layak dihargai dengan cara dibantu, ditopang hidupnya, yaitu dia mendapatkan ujroh. Secara hukum juga sah-sah saja. Apalagi dalam keadaan memang butuh ya, kecuali kalau kiainya kaya raya, yang ngundang ya juga tidak lebih banyak duitnya, ya jangan ya. Atau ya terima nggak apa-apa, tapi alokasikan ke orang lain, kan begitu. Kiai kan biasa mengajarkan orang bersedekah, masa dirinya juga tidak mau bersedekah kalau memang banyak. Jangan kamu bayangkan ustadz, kiai itu seperti yang di TV-TV itu, yang mewah-mewah itu, rumahnya lantai-lantai, mobilnya banyak. Enggak Pak, itu minoritas yang begitu. Ustadz-ustadz di kampung, kiai-kiai di kampung, itu orang-orang yang ekonominya terbatas, tetapi mereka mengajar setiap hari meluangkan waktu. Ya. Coba bayangkan kalau mereka itu sama-sama dengan kita aja, kerja yang lain juga, terus bertani tiap hari ke sawah, lah nggak ngajar-ngajar. Atau dagang bakso tiap hari, jaga gerobaknya atau apa, terus ngajarnya kapan? Atau mereka siang kerja jual bakso, malam ngajar, lah berarti nanti ngajarnya itu hanya sampingan. Kenapa? Karena sudah letih. Itu masalah, itu mengancam ya. Lagi pula di dunia ini hukumnya sudah sesuai yang sebagaimana mestinya. Setiap orang ada jasa di bidang apapun, itu diapresiasi dengan apresiasi yang sudah diterima bersama. Ya, kalau ngajar dibayar dengan uang, tidak perlu. Ini kan masalah akhirat, kok dibayar dengan dunia? Nah, itu kan soal niatnya dan soal transaksinya. Itu kan soal hati orang. Siapa yang tahu kalau masalah hati orang. Jadi kalau menganggap ada kiai yang kiai amplop, yang penting amplopnya, itu kan kita sudah menghukumi hati orang. Ya, kita kalau menghukumi hati orang sudah ra'sul kholal, itu sudah puncak persoalan ya. Puncak kekacauan itu adalah al-hukmu bima fi qalbil bashar. Menghukumi seseorang berdasarkan hatinya. Oh, ini hatinya nggak ikhlas ini, Pak. Sudah kacau itu ya. Jadi tolonglah kepada Habib-habib yang sudah mewah-mewah ini, sudah jaya-jaya ini, tidak perlulah sentil-sentil kiai amplop lah atau apalah gitu ya. Walaupun mungkin yang disentil mungkin bukan kiai kampung, bukan ustaz-ustaz kampung gitu. Ya mungkin yang sesama mewahnya juga, yang hidupnya juga dari dakwahnya, dia diundang, dikasih ada tarifnya, ada bayarannya, ya wallahu alam ya. Allahumma hadina hadasabil.